Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dengan NIM 23130408. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Tadi saya sudah menyampaikan materi yang ketiga tentang asas hukum pelindungan konsumen. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sumber hukum pelindungan konsumen. Nah, dalam sumber hukum pelindungan konsumen, eh, dalam sistem hukum itu keberadaan sumber hukum itu sangat memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan norma hukum. Demikian itu dalam hukum pelindungan konsumen itu sumber hukum itu menjadi landasan utama yang menentukan bagaimana hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha itu diatur secara jelas dan eh, adanya terikatan ataupun mengikat. Pelindungan konsumen itu tidak dapat berjalan secara efektif jika tidak adanya sumber hukum yang kuat, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia ini pada sekarang ini perkembangan hukum pelindungan konsumen itu tidak hanya dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kebiasaan, jurisprudensi, serta prinsip-prinsip internasional yang turut memberikan kontribusi dalam pembentukan sistem pelindungan konsumen yang lebih komprehensif. Nah, jadi oleh karena itu pemahaman mengenai sumber hukum pelindungan konsumen ini itu sangat menjadi penting sekali untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar normatif yang melandasi pelindungan terhadap konsumen itu di dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita masuk ke dalam pengertian sumber hukum pelindungan konsumen. Nah, jadi pengertian sumber hukum pelindungan konsumen itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi dasar atau rujukan dalam pembentukan dan penerapan hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Nah, jadi sumber hukum ini dapat berupa undang-undang, kebiasaan, ataupun putusan pengadilan maupun doktrin para ahli hukum. Kalau kita melihat dari arti luasnya, sumber hukum itu tidak hanya dipahami sebagai asal usul aturan hukum saja, tetapi sebagai faktor yang memengaruhi isi dan arah perkembangan hukum pelindungan itu sendiri. Dan itulah pengertian secara singkat mengenai sumber hukum pelindungan konsumen. Kedua, kita masuk ke dalam jenis-jenis sumber hukum pelindungan konsumen itu. Nah, dalam hukum pelindungan konsumen itu, sumber hukum itu dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Nah, sumber hukum formal itu adalah sumber hukum yang secara langsung diakui oleh sebagai hukum yang berlaku dan mengikat. Berbeda dengan sumber hukum material, itu adalah faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan isi hukum tersebut atau pembentukan isi hukum itu sendiri. Nah, jadi sumber hukum formal dalam pelindungan konsumen itu yang paling utama itu peraturan perundang-undangan. Dasar utama untuk pelindungan konsumen itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, yakni mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha. Selain itu terdapat pula berbagai peraturan lain yang sangat eh, peraturan lain yang sangat mendukung seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perjanjian dan tanggung jawab perdata dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur sanksi terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan konsumen, serta berbagai peraturan sektoral yang berkaitan dengan produk tertentu seperti obat-obatan dan jasa keuangan. Di samping itu
ada tadi saya sampaikan mengenai doktrin atau pendapat para ahli juga merupakan sumber hukum yang memiliki pengaruh penting dalam perkembangan hukum pelindungan konsumen. Pemikiran para ahli itu digunakan sebagai rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara. Sementara itu, sumber hukum material dalam pelindungan konsumen itu mencakup berbagai faktor seperti ekonomi, budaya, politik, dan sangat mempengaruhi pembentukan hukum. Seperti bisa kita contohkan seperti perkembangan teknologi informasi dan perdagangan elektronik telah mendorongnya lahirnya regulasi baru yang mengatur transaksi digital dan pelindungan data konsumen. Jadi demikian meningkatnya kesadaran masyarakat itu terhadap hak sebagai konsumen itu menjadi faktor penting dalam mendorong penguatan regulasi pelindungan konsumen. Dan yang terakhir kita masuk ke dalam bagaimana sih peranan sumber hukum dalam pelindungan konsumen itu. Nah, jadi peranan sumber hukum dalam pelindungan konsumen itu memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menciptakan sistem pelindungan konsumen yang efektif. Yakni peraturan perundang-undangan memberikan bagaimana dasar hukum tersebut bisa digunakan dengan jelas dan mengikat, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam bertindak dan menyelesaikan sengketa. Dan ada juga jurisprudensi memberikan interpretasi dan kepastian hukum dalam penerapan aturan yang ada, sementara kebiasaan dalam mencerminkan praktik perkembangannya di dalam masyarakat. Dan ada juga di sisi lain bahwa doktrin itu memberikan landasan teoritis yang memperkaya pemahaman terhadap hukum. Sedangkan hukum material memastikan bahwa hukum yang dibentuk itu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dan di sini mempunyai dua perbedaan yang sama, tetapi dalam arti lain ini memiliki tujuan yang sama, yakni untuk bagaimana masyarakat itu sangat butuh sekali di dalam suatu masyarakat. Nah, dengan adanya sumber hukum itu, eh, perlindungan konsumen itu dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi hal ini sangat penting mengingat dinamika hubungan antara konsumen dan pelaku usaha itu terus berkembang, terutama dalam era globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.